Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani semuanya, sobat ngeluyur dimanapun kalian berada. Jumpa lagi tentunya bersama saya Ramdan Karim di channel YouTube Ngeluyur Tok. Oke, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang penanaman jagung ya. Ini saya rasa saya cuman kasih saran buat teman-teman sobat tani semuanya, bahwasanya apabila melakukan penanaman jagung harap berhati-hati. Yaitu salah satu contoh bahwasanya untuk standarisasi penanaman jagung dengan sistem tugal atau manual ya, sebaiknya dilakukan penanaman jagung kedalaman minimal 5 cm ya, kedalaman tanah atau kedalaman tugal. Jadi ini untuk menghindari pertama serangan hama seperti semut ataupun ulat, juga serangan dari burung atau hewan liar lain seperti mungkin ayam atau sejenisnya yang akan mengakibatkan jagung apabila ditanam tidak dalam atau hanya berada di atas permukaan sedikit dari tanah, maka ini akan mengakibatkan benih jagung dimakan atau bahkan tidak tumbuh. Untuk itu perlu sobat ketahui dan perlu waspadai ya, apabila melakukan penanaman benih jagung sebaiknya benar-benar ditutup oleh tanah dan kedalamannya minimal paling tidak 5 cm ya. Bisa ditutup menggunakan tanah langsung atau mungkin banyak teman-teman kita biasanya penutupan menggunakan pupuk organik langsung seperti mungkin kotoran ayam atau sejenisnya ya. Nah, kemudian bagi sobat tani semuanya perlu diperhatikan juga antara jarak tanam. Apabila jarak tanam terlalu rapat, maka pertumbuhan tanaman jagung tidak maksimal. Dan kebanyakan tanaman jagung setelah tumbuh itu akan kecil batangnya, dan itu diakibatkan karena terlalu rapat jarak tanam. Nah, penyebab dari pertumbuhan tidak maksimal pertama yang jelas ventilasi udara dan matahari, cahaya juga pada tanaman jagung tidak normal dan tidak begitu maksimal ya untuk pertumbuhan jagung apabila tanaman dengan jarak terlalu rapat. Nah, paling tidak untuk jarak tanam yang ideal bisa dilakukan antara 70 sampai 75 cm lebar kali kerapatan 25 sampai 30 cm. Nah, perlu diketahui juga sobat tani semuanya bahwasanya setiap varietas tanaman jagung itu karakter dan postur tanaman berbeda-beda. Ada varietas yang A, itu tanamannya tinggi bisa mencapai 3 meter lebih, bahkan pohon batang itu besar. Ada juga tanaman yang relatif biasa, tidak begitu tinggi, sedang, kemudian batang sedang, tidak terlalu besar. Namun yang jelas untuk pertumbuhannya dan buah juga tergantung dari perawatan juga kesuburan tanah. Nah, untuk sobat tani semuanya, kembali ke cara tanam benih jagung tadi, bahwasanya minimal paling tidak untuk mencegah serangan jamur, biasanya apabila tanaman jagung itu rentan terhadap serangan jamur yang dinamakan bulai ya. Itu bisa dilakukan sebelum tanam, dilakukan perlakuan benih. Ini untuk menghindari pertama serangan hama seperti hama tanah, kemudian untuk mencegah timbulnya jamur yaitu bulai, maka perlu dilakukan sebelum tanam benih itu dilakukan perlakuan benih menggunakan fungisida dan insektisida yang sudah ada di toko-toko pertanian ya sobat tani. Dan juga perlu sobat
tani waspadai dan ketahui bahwasanya apabila ingin melakukan penanaman jagung, sebaiknya lakukan penanaman jagung pada musim-musim penghujan. Jangan sampai melakukan penanaman jagung di musim kemarau. Namun apabila penanaman dilakukan pada musim kemarau, pastikan bahwasanya pengairan atau apabila aliran air untuk jagung nantinya, maksudnya penyiramannya untuk tanaman jagung nantinya bisa diatasi apabila menanam jagung di musim kemarau. Dan yang jelas apabila melakukan penanaman jagung pada musim panas, kemudian dilakukan penanaman tanpa adanya hujan paling tidak 2 minggu, itu tanaman jagung tumbuhnya tidak merata, alias sebagian tumbuh, sebagian tidak. Dan apabila nanti diguyur hujan, maka akan tumbuh susulan. Jadi tumbuhnya itu tidak merata. Akhirnya bergelombang tanaman jagung tersebut. Nah, sobat tani semuanya, sobat ngeluyur, mungkin cukup sekian ya pembahasan video kali ini tentang cara penanaman jagung, yaitu agar tanaman kita benar-benar maksimal dan menghasilkan buah jagung yang seperti kita harapkan. Oke, sobat ngeluyur semuanya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat video saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Kalau suka video dari Ngeluyur Tok, jangan lupa like, komen, dan subscribe.